Pada saat ini kita belajar, saudara, masuk di dalam pendidikan Tuhan. Seorang anak, saudara, kalau saudara mau memasukkan di dalam sekolah, saya kira juga saudara dulu juga sekolah, ya toh. Kalau tidak sekolah, tidak mungkin kerja di sini. Pada waktu saudara masuk dalam sekolahan, apa yang menarik saudara pertama kali, yang membuat gairah saudara sekolah itu apa? Atau anak-anak yang senang sekolah itu gairah itu apa? Coba saudara renungkan. Kalau saudara itu ngagumi gurunya, betul enggak? Kira-kira kalau saudara sudah diceritain sama mamanya, gurumu galak, salah sedikit disetrap. Nah, kira-kira anakmu mau sekolah enggak? Enggak mau. Nah, maka dari itu saudara, kita ini kalau masuk dalam pendidikan Tuhan, itu kita harus mulai dari mana? Kita harus dengar dulu. Kita belum ketemu, tapi kita harus dengar dulu berita siapa guru itu yang ngajar nanti itu bagaimana. Nah, kalau kita mau masuk di dalam pendidikan Tuhan, kita harus tahu Tuhan yang mau kita sembah, kita ikuti, yang kita mau jadikan guru itu kayak apa. Nah, ini loh. Mengapa banyak orang Kristen menjadi kecewa di dalam pengikutannya akan Tuhan? Karena apa? Mereka itu tidak mendapatkan dasar-dasar pengertian tentang Allah yang benar. Dan orang-orang itu kerap kali cuma apa? Cuma dibawa kepada Tuhan karena apa? Tuhan itu sebagai penolong. Kamu kesulitan toh? Kamu sakit toh? Kamu susah toh? Ya sudah toh, datang. Ada yang saya nolong. Nah, pasti datang. Lalu kalau sudah ketulungan sedikit, kemudian setelah ada masalah yang lebih gede, lalu minta, tidak dapat, kecewa, lari. Maka dari itu saudara, perhatikan di dalam dunia mistik. Orang yang dalam kesulitan pergi ke dukun. Dukun satu, dia dapat ketulungan. Yang lebih gede, dia tidak bisa nolong. Dia pindah ke dukun yang lebih gede. Betul lah? Lalu pindah sampai ngetop. Akhirnya dukunnya bilang apa? Bisa, asal kamu bayar. Bayarnya apa? Dulunya uang. Setelah itu, mesti nyawa. Nyawa anak dulu, nyawa istri dulu. Habis itu nyawa dirinya sendiri. Nah, di dalam pengikutan kita akan Allah, itu sebetulnya tidak beda, saudara. Kenapa? Karena setan itu niru Tuhan, bukan orang Kristen kok kayak perdukunan loh, kok diwalik. Yang mau kepengen jadi Allah itu setan atau Allahnya yang kepengen jadi setan? Saudara harus tahu setan itu dulu tangan kanannya Allah. Allah itu dulu punya wakil tertinggi itu 3. Lucifer yang paling tinggi, kemudian Mikhail, dan yang ketiga itu Jibril. Jibril ini pengetahuan. Ini perang, Mikhail. Ini yang menguasai dekat Allah, memerintah segala-galanya. Bayangin itu. Dalam pemerintahan. Jadi Lucifer itu jangan dikira bahwa dia itu tidak hebat luar biasa. Wah, hebatnya luar biasa. Liciknya luar biasa. Karena apa? Dia memang manajer. Jadi pintar. Jadi kalau saudara mau lawan dia, tidak mungkin kecuali Allah. Maka dari itu kita jangan membanggakan diri bahwa kita itu punya kuasa bisa mengusir setan. Itu hanya kuasa ada di dalam nama Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita kenali dulu akan situasinya. Di dalam pendidikan ini kita harus benar-benar belajar situasinya. Di dalam Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sampai di sini. Di sini Paulus memberikan dasar kepada saudara dan saya bahwa lawan kita itu bukan darah dan daging, roh setan itu. Nah, kalau saudara sudah tahu lawanmu itu roh, kamu harus lawan dengan apa? Roh. Tidak bisa kalau kamu lawan dengan daging. Kalah terus. Maka dari itu, kau harus melawan di dalam roh. Lah, rohmu ini harus hidup. Untuk hidup, harus percaya Yesus. Dan Roh Kudus memenuhi kita, menguasai kita. Dan Roh Kudus ini yang akan memonitor. Sebab setan itu roh, Roh Kudus roh. Jadi, dia akan dimonitor oleh Roh Kudus. Nah, tinggal masalahnya sekarang, saudara sebagai media ini harus peka. Kalau saudara tidak peka, Roh Kudus ngomong terus, lalu saudara bisa melakukan apa? Serangannya sudah datang, Roh Kudus sudah ngasih sign, kamu siap-siap, kamu blow on. Kena terus, kalahan terus, gepeng. Nah, maka dari itu, kenapa saudara banyak orang Kristen itu jatuh dan kecewa terus-menerus? Kenapa? Tidak peka. Nah, ketidakpekaan ini, saudara kerap kali tanya, bagaimana kita bisa dengar loh? Karena visi secara berpikir saudara itu, kalau saudara bilang, bagaimana bisa dengar ya? Sengbok, yang masuk dalam dirimu, dengar itu selalu audible. Salah. Allah bisa ngomong melalui audible, tetapi roh itu Yesus berkata ada di dalam apa? Hati. Jadi mulainya dari dalam diri kita sendiri. Ini harus dikembangkan. Lalu bagaimana caranya? Ini tidak dapat tanpa firman. Karena semuanya itu dimulai dengan firman. Maka dari itu, firman Tuhan ini saudara harus baca. Makanya saya teringat selalu dididik Tuhan. Pada waktu umur 12 Tuhan berkata, nak baca firman. Saya bilang, baca firman tidak ngerti. Baca saja dulu. Masukkan sebanyak-banyaknya dalam hatimu. Nanti engkau akan tahu hasilnya belakangan setelah kamu mengerti semua. Setelah 30 tahun dididik Tuhan, saya baru ngerti. Oh, dasarnya itu harus mulai dari firman. Maka dari itu saudara, jangan malas baca. Setiap hari. Dan bacanya jangan seperti yang saudara senengin itu. Plok sana sedikit, plok sini, plok sini. Yang seneng-seneng tok. Ya dah. Apalagi kalau suruh baca imamat, bilangan, nama bin. Nanto. Nah itu. Yang saudara baca apa? Oh, Mazmur, Amsal. Yang enak-enak itu lho, Pak. Lah, mau belajar sekolah, anaknya itu maune yang dia isa. Yang ndak isa ndak mau. Kapan naik kelas? Ndak bakal naik kelas. Justru engkau itu masuk di dalam pendidikan, apa saja yang guru katakan, tangkap semuanya. Maka dari itu firman ini baca terus. Baca, ulangi. Tetapi kalau saudara mau belajar lebih dahulu, harus perjanjian baru dulu. Kalau engkau mulai dari perjanjian lama, tak kuat. Sebab apa? Bingung. Bingungnya apa? Allah itu keras, kejam. Jadi kalau permulaan kamu baca itu, udah bayangannya itu kayak anak mau masuk sekolah, dikasih tahu gurumu itu keras loh, galak. Anaknya sudah mau sekolah dan sudah malas. Saudara baca perjanjian baru,
Karena perjanjian baru itu kasih. Pengampunan. Rendah hati. Wah, lemah lembut lagi. Yesus berkata apa? Aku rendah hati dan lemah lembut. Walah, kamu paling seneng toh kalau di lemah lembuti, dikalahin. Iya, paling seneng toh kamu. Nah ini, jadi saudara baca itu dulu. Setelah itu beberapa kali perjanjian baru disambung gini. Pagi perjanjian baru, siangnya janjian lama, sore baru lagi. Jadi yang galak itu sedikit. Nah, kalau sudah ngerti semuanya, saudara harus tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Bahwa Allahmu itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Itu harus diomongin. Saudara itu jadi orang Kristen, nginjil gampang toh. Tapi saudara tidak nginjili dirimu sendiri, susah toh. Karena apa? Kamu lupa. Tuhan Yesus bilang apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Bersihkan artinya yang bersihin orang lain atau kamu sendiri? Nah, kamu sendiri. Kamu senengnya apa? Dengar firman Pak, dibersihin. Digosokin, mandi, digosokin. Ya itu. Laki-laki paling seneng toh. Makanya setimpat laris. Kita harus membersihkan cawan sebelah dalam. Caranya apa? Omongin. Sebab mulainya dari dalam hati, roh. Caranya omong. Setiap firman ini omong. Umpamanya, Yusa, kamu tahu ya, kamu lawanmu ini roh lu. Kamu harus lawan dengan roh. Dan satu-satunya yang dapat menjadi kompanyonmu, yang menjadi teman sekerjamu, Allah Roh Kudus. Dia tahu persis siasat setan. Kenapa? Dia radar kita. Betul lah. Nah, tergantung channelmu mau setel enggak. Sampai radar ya. Lah meskipun kamu punya radar canggih kayak apa, tapi dia mau setel kayak TV. Punya parabola, nangkep siaran Amerika, mana saja bisa. Tapi deh, TV ini enggak di setel. Kamu nangkep apa? Enggak nangkep apa. Kenapa enggak di setel? Kadang-kadang disetel, channelnya tidak cocok. Kenapa channelnya tidak cocok? Tertuju kepada channel yang lain. Yang channel yang lebih seneng, yang rame-rame itu loh Pak. Yang porno-porno itu loh, lebih asik. Dengan sendirinya, channel Roh Kudus tidak masuk. Maka dari itu selalu saya katakan, bangun pagi, mulai dengan Yesus segala-galanya. Saya jamin pasti kamu akan ditolong. Dan tulus, jujur. Apa artinya tulus jujur? Ngomong. Kalau pikiranmu porno ya ngomong sama Tuhan. Loh, jangan lalu bilang, loh madep Tuhan kok pikirannya kok porno. Loh. Lalu kamu pura-pura itu disingkir kesek, terus ke halus-halusan, ketok-etok suci. Itu munafik, tahu nggak? Saya diajar Tuhan dari kecil. Kalau saya mikir pacar saya ya, Tuhan ini susah konsentrasi, habis mikirnya dia sih, dapat suratnya, dia sakit, bingung aku. Nah, ya terus terang ngomong. Nah, saya ya ngomong sama Tuhan, ya ngomong gitu. Lalu Tuhan bilang, kamu mikir itu buat apa? Bisa apa? Loh, ya aku tidak bisa apa-apa, tapi ini pikirannya nyantol terus, kepengen pergi, nemuin dia. Nah ya kamu ya nemuin sudah, kamu temuin, tapi bisa apa? Loh, kamu kalau sudah ngerasain dialog sama Tuhan, tidak sadar kalau kamu sudah ngomong-ngomong. Karena apa? Jujur, tulus. Lah kamu kalau punya masalah, yang mbok kemukake sing halus-halus, sing ketoke kelihatannya suci-suci itu lah, sing jorok, sing kotor ngono dulu, ndak diungkapke, tutupi terus. Kayak perempuan-perempuan lah, bolong sedikit tutupi. Ya, nah, ini penteng sedikit sampai supaya persis. Ini hidup itu dengan Yesus itu tidak ada yang kamu bisa sembunyikan, itu tidak ada, saudara. Jadi belajar terbuka apa adanya. Jengkel ungkapkan. Nanti engkau akan melihat Tuhan itu datang untuk mencari orang
dosa. Jadi dia tuh sudah tahu kalau saudara ini kotor. Allah itu biasa datangi orang kotor. Jadi tidak usah sok-sok. Waduh, kalau mau ngadep Tuhan, saya kerap kali ditegur sama orang. Pak Yusa, ngadep Tuhan kok tidak mandi dulu, tidak sikat gigi dulu. Saya bilang, pakai jas saja sekalian. Kalau mau sembahyang, saya bilang. Oh, saya kalau sembahyang ya habis bangun tidur langsung belum apa-apa ya langsung jengking lah. Saya bilang, lu ngadep Tuhan kok gitu? Loh saya bilang Tuhan tuh lihat hati. Memang penampilan itu akhirnya ditanya Tuhan. Kalau kita mamanya sembahyang terus Tuhan sambil tiduran ya, terus ngangkat kaki saya naik. Lah ya itu ya tidak benar. Saya bilang saya meskipun tidak mandi tapi kan saya lutut. Lah kalau kamu sikapmu lalu kurang ajar gitu ya lain saya bilang. Tapi tidak usah dong. Ada yang saudara tahu, raup dulu, mandi dulu, sisiran dulu, sikat gigi dulu, bau dong Tuhan lo. Tuhan tuh tahu kalau kamu ini kotor. Kamu sikat gigi sampai bersih ini lo, perutmu lo bau. Tuhan tuh tahu dalam-dalammu. Maka dari itu kita harus belajar tulus di hadapan Tuhan. Lalu ngerti, saudara harus mengerti siapa dia sebetulnya. Dia adalah Allah yang punya otoritas penuh. Nah, seorang murid, saudara, kalau tahu guru yang berkuasa, kira-kira malah kita ambil artinya atau malah kita tentang? Jujur, kamu ini loh pegawai. Kalau kamu tahu bosmu yang pegang posisi, kamu turuti ambil artinya enggak? Harusnya ambil artinya loh, supaya apa? Seneng dong naik loh. Saya dulu sekolah itu loh, ketulungan karena hikmat Allah. Kenapa? Saya dikasih hikmat Tuhan. Itu guru itu tuh posisinya menentukan. Lalu saya diberi hikmat Tuhan, baikin. Ya tak baikin loh. Nah, selalu ketulungan loh saya. Tidak boleh peraturan, tidak boleh ujian, saya boleh ujian. Kenapa? Habis dia simpatik sama saya. Saya dulu tingkat 4. Pada waktu saya kedokteran gigi tingkat 4. Saya karena banyak pacaran telat setahun. Tidak tahu sekolah. Saya pacaran terus gitu. Lalu si dokter yang perempuan ini, dokternya memang cantik gitu. Nah, dia sudah keluarga tapi. Nah, dia itu di dalam sekolah itu sayang sama saya. Sebab saya kerap kali deket dia, ngobrol. Bagaimana mbak? Gini. Dia akhirnya itu simpatik sekali. Nah, dia saya tidak masuk setahun tuh, saudara tahu dicari. Bukan mahasiswa cari dosen. Dosennya cari mahasiswa. Ini anak gimana? Lalu ketemu saya di toko saya sama pacar. Ketemu. Sini kamu. Sini. Kamu kenapa sih? Kok udah sekolah-sekolah? Pacaran. Saya bilang. Lalu dia bilang, kamu tahu nggak? 3 bulan lagi itu ujian. Kamu nanti mau telat berapa? Ini sudah telat kok mbak. Sekalian saya mau telatin. Kan praktikumnya itu 6 bulan. Saya cuma ada waktu 3 bulan. Mana mungkin mbak? Dia bilang apa? Kalau kamu bisa nyelesain 3 bulan, langsung ujian. Lalu saya bilang, asal mbak mau pagi sore terima meriksa pekerjaanku. Oke? Bayangin saudara. Ya sudah, besok saya sekolah mbak. Saya nyelesain praktek itu. Karena tinggal cuma punya mbak tok. Yang lain sudah selesai semua. Ya sudah sana, masuk. Besok saya masuk. 6 bulan saya kebut 3 bulan. Karena apa? Siang malam saya parani dia. Kurang sedikit. Mbak, ini kurang ini. Bagaimana sih, Mbak? Gini. Nah, dia yang bikin. Dia mau bantu saya cepat. Lah, sudah selesai toh. Tak halusi sedikit, tak balik lagi. Dia yang bikin tadi. Dia bilang, ya sudah. Ujian, lulus. Lalu dia bilang, kamu tuh bisa. Iya, ya variasi sedikit dong, Mbak. No, iya, aku dulu ya gitu lah. Saudara tahu. Dan ketulungan demi pertolongan Tuhan itu karena anugerah. Maka dari itu saudara,
Engkau kenali Allahmu. Makanya pada waktu saya di Israel, bangun pagi, jam 3:30 dibangunin Tuhan. Saya bilang, Tuhan ngantuknya luar biasa. Saya biasa kan jam 5, sembahyang sama istri saya. Lalu Tuhan bilang, aku datang kamu tidak mau ngadek nemuin. Saya bilang, oke. Saya bilang, apa sih Tuhan? Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kalau saudara dengar begitu, kira-kira saudara minta apa? Karier? Karunia? Kaya? Pinter? Jodoh? Boleh minta apa saja. Tapi pada waktu itu saya minta pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Dari kecil sudah dididik Tuhan. Komunikasi dengan Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tidak ada yang dapat memimpin kepada kehendak Allah tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang tahu hatinya Bapa. Sehingga saya biasa, saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depanku. Apa yang aku harus minta? Roh Kudus ngomong, siapa yang memanggil kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang mendidik kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang ngajar kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang menjamin kamu? Tuhan Yesus. Jadi, segala-galanya dia. Jadi, pikir. Tuhan bilang. Oh, kalau gitu, lalu saya diingatkan seperti hubungan ayah dengan anak. Kalau anak ini nyenangkan hati nih Bapak, minta apa aja boleh. Firman lalu diingatkan, jikalau engkau di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja aku akan berikan. Pada waktu itu saya langsung ingat, saya bilang, kalau gitu minta satu saja, nyenangkan hatinya Yesus. Lalu pada waktu itu, Tuhan Yesus, aku mau cuma minta satu, tidak minta banyak-banyak. Mesem Tuhan. Mesem gitu saya bilang, Tuhan, aku belum minta kok kamu sudah mesem-mesem. Lalu Tuhan bilang, omongkan saja, aku sudah tahu, bayangin saudara. Kamu harus ngomong, karena dengan mulutmu engkau dibenarkan. Lalu pada waktu itu, aku cuma minta satu karunia, apa? Menyenangkan hatimu setiap saat. Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Karena kalau engkau minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Kalau engkau minta karunia, engkau akan jatuh dengan karunia-karunia itu. Karena jatuh ke dalam kesombongan. Kalau engkau minta hikmat, engkau akan jatuh karena hikmat. Karena kamu tidak bergantung kepada Allahmu. Tapi kalau engkau menyenangkan hatiku, engkau tidak pernah jatuh. Kenapa? Karena kalau mau menyenangkan dia, mesti nurut sama dia. Lalu Tuhan berkata, berbahagia engkau. Karena kalau engkau menyenangkan hatiku, apa saja yang aku punya, kau punya. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan kita harus, di dalam pendidikan ini kita harus mengenal akan guru kita. Keseluruhannya, ini tanamkan dulu dalam pikiran dan hati saudara, supaya apa? Saudara tidak kecewa menjadi muridnya Yesus. Kalau saudara tidak dituruti, kau tidak kecewa. Memang agak sedih lalu kamu ngomong gini, aduh kau tidak dituruti. Tapi ada pikiran nanti yang menutup apa? Otoritas ada di dalam tangan dia. Dia tahu segala-galanya. Dia mengerti apa yang baik bagi saya. Dan itu yang terbaik diberikan kepada saya. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara harus mengagungkan dia. Saudara masuk di dalam perencanaan dia. Itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau engkau sudah program di dalam otak dan hati bahwa dia segala-galanya, otoritas dia, kau tidak akan kecewa. Karena ini cara pendidikan Tuhan.
Maka dari itu ada 4 tingkatan yang saudara perhatikan. Pertama kali saudara percaya Yesus, saudara adalah sebagai anak angkat. Anak angkat itu selalu disayang-sayang pertama kali. Jadi minta apa kasih. Supaya apa? Supaya senang. Makanya saudara percaya Yesus pertama kali, minta apa aja, nanti yang dikasih. Tapi berapa waktu? Ada jangkanya. Setelah itu kamu lampaui, kamu dididik. Menjadi apa? Pelayan. Mulai saudara kepingin melayani. Di dalam pelayanan, kerap kali kecewa enggak? Coba tanya setip ini. Kadang-kadang udah capek masih diomelin lagi. Loh, ya lah. Biasa. Itu pelayan. Kalau masih ngomel-ngomel gitu itu pelayan. Kenapa? Minta tandingan. Terima kasih ya. Waduh ayam besok lagi mau. Itu tingkatan pelayan masih. Kalau nanti pelayan ini kamu sudah lulus, ditingkatkan menjadi apa? Hamba. Budak. Nah, budak ini lebih rendah lagi. Kamu sudah mulai tidak banyak punya suara. Mas harus nurut. Kalau sudah tingkat yang terakhir, budak belian. Tidak punya hak apa-apa. Mati pun rela. Apa yang dikatakan Tuhan? Yes, sir. Habis itu lulus, baru nanti Tuhan sendiri yang ngomong apa? Engkau sekarang bukan hambaku, tetapi sahabatku. Dinaikkan tinggi-tinggi, dirangkul sama dia. Itu tingkatan yang paling tinggi. Lalu Tuhan bilang, mari duduk di sebelahku. Loh, kalau saudara sudah tahu tingkatan ini, engkau dididik, kau harus mengucap syukur. Tambah direndahkan, tambah mengucap syukur. Karena engkau tahu satu saat engkau akan didudukkan bersama dengan dia. Tetapi jangan saudara ragu-ragu. Karena di dalam segala perkara, Allah itu tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Ayat-ayat yang menunjang pengenalan akan Allah, ini tanamkan dalam hatimu dan ingatkan terus. Contohnya umpamanya salah satu ayat di dalam Perjanjian Lama, kita lihat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 8, 9. Ayat yang ke-6. Yesaya 55. Ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi dia punya otoritas mau ketemu sama kamu atau enggak, itu tergantung dia, bukan saudara yang menetapkan. Seperti saudara mau ketemu presiden, mau nemuin kapan itu terserah dia. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, itu yang ke-6. Lalu ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Perencanaan semua dalam hidup saudara dan saya dalam tangan dia. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bahwa pikiran jalan Tuhan bukan jalan saudara. Saudara harus turut kepada dia, bukan Tuhan yang suruh nurut saudara. Kalau anak angkat, itu Tuhan yang nurut saudara. Karena apa? Kamu dituruti. Sedang dimanjain. Iya dah? Kalau kamu senang sama, ini laki-laki dulu yang senang sama perempuan kan. Turuti saja, minta apa ya. Tapi kalau sudah jadi istrinya, kamu nurut aku. Kamu perempuan, duduk sama suami. Tahu nggak? Nah, gitu dah. Ini itu biasa. Lalu yang ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini tanamkan. Bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu terlalu tinggi buat kita. Tidak bakal ngerti. Jadi kalau kamu udah nggak dapat firman Tuhan langsung, itu jangan dikutik-kutik lagi dengan pikiran. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya kalau gini, ya kok gini. Gagal.
dengar firman Tuhan, rema, langkah, jalanin. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Pokoknya nanti mesti Tuhan tolong sampai. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Manusia tidak mungkin, Allah mungkin. Contohnya umpamanya saudara jadi bawahan. Lalu saudara diberitahu bosmu, saya nanti jam segini berangkat pergi. Saya pergi ke sini, ini. Saya pergi, tidak ada di tempat, jam segini. Nah, kamu sudah tahu, dia jam 9 pergi. Tapi pada waktu kamu ngerjakan, kamu belum tahu dia pergi atau tidak. Tapi dia sudah pesen, pergi. Tapi kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu perlu dia. Lalu kamu berdoa dengan Roh Kudus. Roh Kudus, wah ini, putusan ini penting sekali. Bosku sudah pergi, bagaimana ini? Tapi Roh Kudus kadang-kadang, datang saja ke bosmu. Sudah pergi. Menurut pikiran karena pesannya sudah pergi jam 9. Tapi Roh Kudus bilang, pergi saja. Saudara jawab bantah. Tidak mungkin Tuhan. Ini sudah setengah 10. Kamu lalu nongkrong di telat. Lalu besok lusanya bosnya bilang, aku baru pergi jam 10 kurang seperempat. Lah ngerti ya gitu kan saya datang. Salahmu. Jangan pikir, kamu dengar, pergi. Dalam nama Yesus pergi. Biarpun menurut akal, dia berangkat, katak masuk. Loh, bos kok masih di dalam? Lah, iya, ada ini. Ini dong. Lah, beres, santai. Saudara tahu, hidup kekristenan itu dipimpin Tuhan langkah demi langkah. Sebab saya sendiri itu ngalami banyak, saudara. Saudara, percaya enggak? Saya itu ujian dokter. Ujian akhir. Masang gigi kebalik. Gigi taring ini sama geraham kecil di belakang. Kewalik. Gerahamnya di depan, taringnya di belakang. Lah kan lucu toh. Waktu saya, kebalik. Padahal pagi ini selesai. Jam 8. Diperiksa profesor dokter. 2 dosen. Ujian akhir. Kira-kira kalau menurut saudara, pas kempes enggak? Terus gagal. Mesti ngulang. Betul dah? Lah ujian akhir kok masang, namanya dokter kok masang gigi kok kualik. Kualiknya itu bukan apa? Pada waktu saya cetak, copot, ngembalinya keliru. Tepatnya kebalik. Sebabnya ini gini, ini gini. Mata template gigi itu, gigi atas, kualik. Terus saya doa gini, Tuhan, kebalik. Tidak ada waktu lagi. Lah, pasti. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang apa? Kamu kan punya Allah. Kenapa kamu tidak yakin? Wah, terus ingatkan. Di dalam buku ada 1000 orang, 1 terjadi kelainan. Oh ya, betul. Jadi ada di buku. Ya oke. Langsung pasien ini saya panggil. Pak. Gini Pak. Wah cerita nih. Pak, ini kalau kamu minta gigi palsu, rapi. Kan jadi tidak kayak gigi asli ya Pak. Oh, iya betul. Nah, ini kebalik Pak. Kalau orang lihat pikirnya, lu kok aneh. Ginsul. Wah. Pasien ini saya seneng nih, luar biasa. Ya, jadi kayak pasien ini bilang apa? Saya punya anak, giginya kebalik kayak gini persis. Wah, aku bapaknya cocok. Nah, nanti Pak ya, kalau ditanyain sama dokter, Bapak bilang apa? Oh, saya seneng. Ini enggak kebetulan, cocok ini loh. Nah, wes itu periksa sama dokter beneran. Saya rileks sudah ketawa. Sebab Roh Kudus sudah bilang jangan takut. Saya rileks. Langsung matanya dosen saya melotot. Lalu dia nyenggol dekannya. Ada kelainan. Dia bilang, ada kelainan. Apa? Kebalik. Lalu saya ditanya, kenapa kamu masang kebalik? Tidak. Pasiennya seneng kok. Tidak bohong toh? Oh memang dia seneng kok. Lalu tanya, Pak, kenapa ini kebalik kok kamu mau? Oh ini cocok buat saya. Kenapa? Anakku pas kebalik kayak saya. Jadi saya bapaknya cocok. Jadi tidak kelihatan kalau gigi palsu.
dosen ini sampai jengkel tapi tidak bisa nyalain. Apa dasarmu? Di dalam buku textbook dikatakan 1000 orang satu ada anomali kebalik. Ya betul, memang di halaman segini saya bilang. Oke. Kalau saya sebagai dokter, saya bilang, tidak dapat mempertahankan kebenaran pendirian saya. Nah, saya kan malu kamu murid profesor. Dia langsung gini, pintar ya kamu ya. Ya sudah lulus ya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara dari pegawai juga banyak membuat kesalahan toh. Tapi jangan takut, berdoa. Bosmu ditutupi mantan ini. Serut. Segala sesuatu bisa diubahkan menjadi baru. Betul tak? Allahmu adalah Allah luar biasa. Tapi hati-hati loh. Kalau kamu punya bos di sini juga, kamu berdoa dia berdoa. Wah. Sekarang jadi pinter-pinteran. Nyenengke sama. Yang menyenengkan Yesus pasti ditulungi. Betul tak? Iya, makanya dari itu, saudara, kita harus kenal siapa dia sebetulnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah anak-anak-Mu mendalami dan mengerti bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Segala sesuatu mungkin, karena semuanya adalah anugerah-Mu semata-mata. Biarlah anak-anak-Mu bekerja dengan pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus, supaya mereka mengalami secara pribadi berjalan bersama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Raja, yang dalam pertolongan semua dijadi karena keanugerah-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karuniakan kepada kami pengertian untuk kami dapat mengerti pada pagi hari ini, dan tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, di dalam pendidikan dengan Tuhan, kita harus mengalami satu pemrosesan. Maka pada hari ini kita belajar mengenai bagaimana Tuhan memproses akan umatnya. Pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa tiap-tiap orang itu diberi menurut kesanggupannya. Nah, saudara ingat bahwa ini adalah kitab apa? Perjanjian. Jadi demikian saudara masuk di dalam kekristenan, saudara sudah dibaptis, saudara sudah teken kontrak. Saudara sudah ada perjanjian antara Allah dan saudara. Teken kontrak. Nah, perjanjian itu saudara perhatikan, sejak engkau sudah masuk di dalam perjanjian, engkau bukan milikmu lagi. Milik Allah. Dan hidupmu yang menetapkan, rencanakan Allah. Nah, mungkin saudara tanya begini. Lalu kalau orang yang bukan Kristen bagaimana? Mereka ditetapkan oleh nasib. Memang semua asalnya dari Allah. Tetapi
pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka kuasa itu dalam tangan setan. Nah, pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa, Allah berkata, Adam, kuasai isi dunia ini. Perintahkan. Berarti hidup ini siapa yang menetapkan? Adam. Sebab dia sudah diberi kuasa. Mau melakukan apa saja sesukanya. Tapi pada waktu dia jatuh dalam dosa, direbut iblis. Sekarang iblis yang punya kuasa. Nah, iblis tetap tunduk di bawah kuasa Allah. Allah sudah memberikan takdir. Ketetapan. Begini jadinya ini. Begini jadinya begini. Begini jadinya begini. Itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Hukum alam. Yang berubah disahkan oleh Allah menjadi hukum alam. Nah, setiap orang ini sudah ditetapkan begitu. Tetapi sejak Yesus lahir dalam dunia, iblis kuasanya direbut kembali, dikalahkan di atas kayu salib, kuasa di dalam tangan Yesus. Lalu Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tanganku. Nah, lalu orang-orang yang tidak di dalam Yesus, dia ini di antara dua, antara Yesus dan setan. Nah, dia masih tetap punya hak untuk menetapkan langkahnya sendiri. Yesus tidak mau memaksa, menyodorkan, kamu mau ikut boleh, tidak ada apa-apa. Sebab dia adil, dia Allah yang maha kuasa, dia sudah terlanjur mengatakan, manusia sudah makan buah pohon pengetahuan, baik dan jahat. Boleh milih sendiri. Nah, kalau iblis, dia bilang, aku sekarang yang kuasa, kamu nurut. Nah, Yesus tidak gitu. Sebab dia Allah, dia harus adil. Dia harus melakukan firman Bapaknya. Maka sejak saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi dibaptiskan, sudah punya meterai, saudara terikat kontrak. Mulai saat itu, hidupmu bukan milikmu lagi. Engkau sudah punya satu penguasa, Raja, Yesus. Dan Yesus sudah berkata, aku utus Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara yang akan menuntun saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Kalau engkau tidak menggunakan jalur itu, tersesat. Pasti salah. Nah, maka dari itu saudara, sekarang bagaimana Allah memproses kita? Nah, pemrosesan itu coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Saya akan bacakan sedikit di dalam kitab Kejadian pasal 37. Salah satu ayat ini, pengalaman daripada Yusuf ini. Ayat pertama, adapun Yakub, dia diam di negeri pegunungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Lalu ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, kalau saudara perhatikan coba. Yusuf umur 17. Lalu dia dapat mimpi. Dia tahu enggak kalau bakal dia jadi raja? Tak tahu. Cuma mimpi. Ya dah? Tapi kenyataan dia akhirnya jadi raja enggak? Iya. Setelah membayar berapa lama? 13 tahun. Kalau saudara selidiki, Yusuf nanti diangkat jadi raja umur 30. Ini umur 17. 13 tahun dia bayar harganya. Mengalami pemrosesan itu, padahal dia tidak tahu kalau dia bakal jadi raja. Cuma mimpi. Kan kayak mainan, berkas-berkasnya datang, tunduk gitu. Lalu mimpi yang kedua, 12 bintang. Dan bulan dan matahari nyembah dia. Nah kan seneng wong anak. Umur 17 tahun. Wah ada bintang, ada matahari nyembah. Wah ya baik. Wah, seneng mainan.
Tapi saudara tahu bahwa itu penetapan dari Tuhan. Seandainya, saya tanya, seandainya Yusuf itu tahu bahwa dia bakal jadi raja, kira-kira tingkah lakunya aneh-aneh enggak? Dan dia kecewa enggak? Kecewa dia. Kenapa? Ternyata setelah itu dia ditangkap saudaranya, dimasukkan dalam sumur, lalu diangkat lagi, dijual jadi budak belian, lalu jadi budaknya Potifar. Setelah itu istrinya jatuh cinta, dia nolak karena dia tahu bahwa dia ini seorang budak, istrinya itu istri tuannya, malah difitnah, masuk penjara. Kira-kira kalau Yusuf itu tahu bahwa dia bakal jadi raja, kecewa enggak? Loh, Allah netepkan jadi raja. Lah kok malah jujur ini raja di sini, kok malah arahnya ke bawah tanah, penjara. Lah kan antagonis. Betul enggak? Saudara, Alkitab berkata apa? Tadi kamu nyanyi apa? Susah senang bersama dengan persoalan pencobaan bersama dengan Yesus. Saudara harus tahu bagaimana caranya. Kalau saudara bilang, oh, segala persoalan pencobaanku bersama dengan Yesus. Ya saudara ya percaya, tapi kok tidak ada pertolongan. Lalu kekuatannya dapat dari mana? Kekuatannya dapat dari apa? Kalau saudara banyak membaca Alkitab, lalu saudara sudah mendapatkan gambaran bahwa Allah itu menetapkan langkah saudara. Kalau saudara turun, saudara bilang apa? Ingat, lalu doa, Tuhan, ini kok turun terus. Lalu melintas cerita Yusuf. Oh, ngerti aku. Ini jurusannya ke bawah. Ini nanti bakal munculnya di atas ini. Ini terowongan ternyata di bawah tanah ini. Munculnya nanti di istana ini. Loh, kira-kira kamu kuat enggak? Lalu santai. Dimaki orang tidak apa-apa. Betul enggak? Lalu saudara kuat enggak? Itu yang Tuhan berkata. Bersama dengan Yesus kamu akan menjadi kuat. Tapi saudara kalau disuruh baca Alkitab, ngantuk. Lalu kekuatanmu dari mana? Sebab Roh Kudus bekerjanya dia harus melalui firman. Kalau firmannya tidak ada, yang dibuat menguatkan saudara itu apa? Dikasih omongan, kamu mungkin berkata begini, ya ngomong dong Tuhan. Tuhan ngomong, kamu masih kamu bisa yakin kalau itu Roh Kudus? Setan ini bilang, jangan-jangan setan. Nah, kamu bilang, iya ya. Lah bedanya apa ya Roh Kudus sama setan? Ngomongnya suaranya kayak apa? Wong suaranya ya suara biasa. Ayo, saudara bagaimana? Tapi kalau Roh mengingatkan tentang firman, firman ini sudah banyak di dalam dirimu, muncul firmannya ini. Ceritanya, peristiwanya. Setan selalu melemahkan atau menguatkan? Melemahkan. Dan cara kerja setan saudara harus perhatikan. Kalau kamu sedang mundur, ditarik, dilemahkan. Tapi kamu sedang menggebu-gebu, didorong supaya kejungkal. Itu cara kerja setan. Contohnya, kamu sedang bertobat, menggebu-gebu, senang melayani. Setannya malah bilang apa? Bukankah Alkitab berkata, beritakan firman Tuhan ke ujung bumi. Wah, kerjaannya ditinggal, setiap orang diinjili terus. Nah, lalu setannya, itu kamu pikir, wah ini firman Tuhan. Kan apa? Menggebu-gebu. Tak tahunya kamu didorong setan. Supaya apa? Kerjaanmu kacau, lalu kamu dipecat. Lalu pimpinanmu orang Kristen. Nah ya, aku kan kerja buat Tuhan. Masa dia tidak tahu kok aku dipecat? Loh, mateng bubar, kecewa. Bubar loh, saudara ini kan kerja. Kerja ya kerja. Bagianmu harus selesaikan. Justru jadi saksi. Tapi saudara malah tidak jadi saksi. Alasannya pelayanan. Kecewa. Itu salah satu proses supaya saudara itu mengenal akan kebenaran daripada firman. Maka dari itu selalu saya katakan, jangan menggebu-gebu.
Jangan tergesa-gesa. Rileks, ajar dulu baca Alkitab banyak-banyak. Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Kalau sudah dalamnya bersih, sumber air hidupnya Roh Kudusnya membual-bual, nanti kalau sudah penuh, lober dewek. Kalau sudah lober, orang lihat haus, ada air. Minum sendiri, datang sendiri, cari sendiri. Tidak usah pusing-pusing kamu yang nyari. Sebabnya apa? Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia muncul pertama kali di gereja, di kebaktian, semua mata tertuju kepada dia. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Lalu semua orang datang kepada dia. Yesus nyari-nyari orang. Saudara, makanya saya itu terus terang, pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku ini tidak sekolah Alkitab. Aku ini bukan pendeta. Aku ini dokter. Sama yang mau manggil. Tuhan bilang, stop praktekmu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Aku mau ngajar kamu secara pribadi. Berapa? 3 bulan. Tidak boleh ketemu istri, anak-anak. Masuk di dalam rumah sendiri di Cirebon. Satu rumah sendiri, tidur sendiri. Tidak ada apa-apanya. Ada kursi satu, meja satu, tok. Makan dikirim 1 kali. Tidak boleh ngomong. Sampai mama saya mau ketemu saya aja tidak bisa. Tuhan bilang, tidak usah ditemoni. Itu sedang aku didik. Dan saudara tahu, setiap jam 7 tepat Tuhan hadir, ngajar. Sampai sore. Orang pilihnya kayak dongeng. Ya biarin, kamu udah ngalami. Coba kalau kamu ngalami, telat semenit jadi marahi kok saya sama Tuhan. Disiplinnya luar biasa. Makanya saya kalau khotbah, saya datang lebih dahulu. Kenapa? Saya nungguin Tuhan, tidak mau saya dimarahin. Kenapa? Disiplinnya luar biasa. Ngangkat kaki itu loh. Tidak berani dimarahi aku. Makanya kalau di gereja saya tidak berani. Saudara sih boleh, tidak apa-apa. Saya kalau di gereja tidak perhatiin, tidak pernah ngangkat kaki. Kalau sudah. Sebabnya apa? Saya dimarahin. Waktu saya ngangkat kaki, Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Dengan engkau. Aku raja di atas segala raja. Masa kalau kamu presiden datang, kamu berani duduk terus angkat kaki? Tidak. Ya sudah. Dan presiden saja kamu hormati. Masa sama aku kamu tidak menghormati? Ya. Tidak tahu. Luar biasa. Di samping kasih, Allah itu wibawanya besar luar biasa. Kalau engkau belum pernah ketemu, memang ya kayak apa? Tapi kalau kamu sudah ketemu, ini loh, kepingin ditempelkan di tanah. Itu belum cukup. Kalau bisa tanahnya ambles, itu masuk mobil nyumput loh. Sebabnya apa, saudara? Terlalu hina kita di hadapan Dia. Kalau sudah sayangnya luar biasa. Maka dari itu, kalau saudara perhatikan, pada waktu saya selesai pengasingan 3 bulan, saya bilang sama Tuhan, siapa yang undang saya? Aku cari. Enggak, saya bilang. Firman-Mu dan Engkau mengajar kepada saya, tidak usah cari jiwa. Datang sendiri, seperti Yesus, saya bilang. Lalu saya itu nakal. Tuhan, saya bilang, kan Engkau kasih nama saya Yusa, saya bilang. Yusa itu namamu kok. Karena Yusa itu Yosua. Yosua itu Yesus, saya bilang. Saya dulu kan kepengen Paulus. Engkau bilang, Yusa namamu. Yusa, nama apa itu? Itu namaku tak kasihkan kamu. Ya mau. Nah, sekarang saya niru kamu. Diem. Saudara tahu, Tuhan bilang, memang harus begitu. Aku nanti perintah orang panggil kamu. Dan diatur rapi. 6 bulan Tuhan bilang, jangan keluar dari kota Bandung. Pelayanan di Bandung saja. 6 bulan tepat di Bandung terus. Ada orang panggil. Tuhan bilang, sejak ini, lusa keluar kota. Saya bilang, oke, saya mau tunggu siapa yang manggil. Langsung besoknya telepon dari Jakarta datang. Aneh enggak? Pak Yusa, tolong dong ke Jakarta pelayanan. Saya bilang, oke, keluar. Setelah Jakarta, lalu Tuhan bilang, keluar negeri. Setelah muter ini Indonesia semua, ini harus ini bagian. Bali, 2 tahun minta saya. Tuhan bilang, tidak usah. Setelah itu Tuhan berkata, waktunya
saudara luar biasa. Demikian saya dipanggil, Tuhan bilang sekarang waktunya masuk. Jebol semuanya, seluruh Bali pelayanan itu terbuka. Sampai gereja-gereja GKJ, gereja daerah pun terbuka. Dan mereka mengadakan KKR di pelosok-pelosok. Aneh enggak? Makanya itu saudara, kalau engkau masuk di dalam perencanaan Allah, engkau harus sedia di proses. Dan tiap-tiap orang diproses, itu enggak sama. Saudara kepingin yang berapa? 5 talenta? Atau yang 3? Atau apa yang 1? Jangan batasi kuasa Allah. Kamu harus berdoa begini, Tuhan, bagianku yang pas, jatahku berapa? Itu kasihkan aku. Yang penting Tuhan, aku bisa memenuhi jatahku. Sudah lumayan. Jangan saudara bilang, aku mau yang 5. Nggak kuat, gepeng. Kalau jatahmu cuma 3, nggak kuat, percuma. Malah kamu gepeng. Sebab apa? Sebab setiap orang itu sudah punya jatah. Dan Tuhan menghendaki apa? Rendah hati. Menyadari keberadaan kita, mau dilakukan apa saja yang Tuhan mau lakukan. Oke. Dan setiap saudara sudah mulai lemah, mulai tidak kuat, mulai loyo, mulai ingat akan cerita Alkitab. Pengalaman daripada Yusuf. Pengalaman daripada Daud. Pemrosesan itu harus terjadi. Kalau saudara tahu, Yesus mengatakan itu karena Yesus mengalami sendiri. Saudara, Yesus itu Allah. Yusuf diproses mulai umur 17. Daud diproses mulai umur 17. Kenapa? Karena Allah tahu dia tidak mampu umur 12. Yesus umur 12. Mengapa? Sebab di dalam orang Israel harusnya orang itu dianggap dewasa umur 12. Maka Yesus umur 12 dia sudah mulai diproses. Dia maha kuasa. Dia pada waktu berbincang-bincang dengan ahli Taurat dan orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi kalah semuanya. Sampai mereka bingung. Anak ini dari mana pelajarannya? Kok hebatnya kayak gini? Tapi sejak itu sudah muncul, kelihatan dia dewasa. Tuhan Allah berkata, tunduk kepada ayah bundamu. 18 tahun dia jadi tukang kayu. Dan tidak boleh mengucapkan kealahannya. Tidak boleh membuat mujizat. Bayangin saudara. Bagaimana rasanya saudara. Kalau saudara itu punya perusahaan sendiri. Punya gedung sendiri. Tapi saudara yang punya gedung. Yang punya rumah. Yang punya perusahaan. Lalu direkturnya kamu angkat melalui orang lain. Lalu satu saat kamu sendiri disuruh sama Tuhan untuk menyamar jadi pegawai di perusahaanmu sendiri. Lalu kamu jadi pegawai rendahan lagi. Dan itu perusahaanmu. Bosmu tidak tahu karena bosmu yang ngangkat orang lain. Nah, dia kamu kerja. Dan kamu lihat korupsinya bosmu. Kamu lihat galaknya bosmu. Kamu lihat penggunaannya harta bendamu. Kira-kira saudara bisa tahan diri enggak? Satu saat bosmu yang paling gede itu datang, kamu papakan sama dia, nabrak. Del. Lalu bosmu itu tak pecat kamu nanti ya. Kira-kira saudara bisa diem enggak? Langsung keluar kata-katamu atau maaf Tuhan, bisa enggak? Seperti Yesus. Ditampar, dipukul, dianu. Bayangin saudara. Ini pemrosesan. Penyangkalan diri ini yang paling berat saudara. Yesus tahu siapa Maria. Yesus tahu siapa Yusuf. Yesus tahu hati dan pikirannya itu tahu dia. Ini salah. Seandainya dia jadi tukang kayu disuruh Yusuf. Ini gini kena. Ya. Tapi dia tahu. Ini kalau diginikan kan lebih gampang dong. Bakal pas. Tapi dia tidak boleh. Dia harus menuruti Yusuf. Bayangin. Sengsara enggak? Engkau harus renungkan. Saya kalau merenungkan saya bilang gini. Aduh Tuhan. Ini belum apa-apa. Engkau itu kok hebat ya. Mau. Kok bisa sih Tuhan? Nutup mulut. Kamu harus bisa. Dimaki. Kamu gini. Kenapa aku bisa kuat? Tuhan bilang apa? Kenapa aku bisa kuat dan mampu?
mengatasi. Aku tahu, ini kan cuma sementara, 18 tahun. Habis itu kan nanti aku menunjukkan diri sebagai Allah. Setelah itu nanti aku mati 3 hari, tidak ada apa-apa. Habis itu aku raja di atas segala raja, semua akan milikku. Semua orang akan tahu siapa aku. Jadi dia rileks. Maka dari itu kalau saudara tahu bahwa engkau dan saya sudah ditetapkan oleh Allah, rileks enggak? Rileks. Saya tahu persis. Nah, Tuhan berkata, aku angkat kamu sebagai utusanku. Lalu saya sudah diberikan ini kedudukanmu, ini janjimu, ini bagianmu yang kamu harus selesaikan. Setelah selesai pulang, kamu menghadap aku, kamu di sini. Loh, jadi saya kalau dimaki-maki orang, rileks, yang penting ngabdi Yesus. Masa bodoh? Yang penting kan nanti di sana ketemu enggak? Lu sama gua. Nah, ya, saya orangnya enggak peduli dimaki, dikatakan nabi palsu, dinatakan sesat, peduli amat. Yang penting Yesusnya setiap kali datang dia berkata, saya bilang, Tuhan ini saya salah. Enggak apa-apa, biarin. Kalau salah dia beritahukan. Jadi jangan saudara kira kalau saya enggak pernah salah. Salah. Tetap salah. Kalau salah dihukum juga sama Tuhan. Iya. Sebab dia adil. Dia adil. Contohnya, saya ngalami sendiri. Proses apa? Pada waktu rumah saya ini, istri saya bilang, rumahmu ini sudah terlalu sesek. Persekutuan tidak cukup. Oke, yuk kita minta Tuhan. Bangun, ayo bangun. Diberi. Berapa? Saya tanya, 50 juta. Oke, saya bilang, Tuhan, 50 juta. Orang datang sendiri 50 juta. Jreng, ngasih. Tidak tahu orangnya. Dia bilang, Pak, saya diperintah ke sini untuk apa, Pak? Tidak tahu, kamu sendiri tanya. Tidak tahu, aku tidak tahu, apalagi aku. Ngapain kamu ke sini? Dari luar kota, saudara. Tidak tahu, Pak. Ini kapan ada persekutuan? Nanti sore. Oh ya, aku mau ikut. Oh, setelah persekutuan. Oh, tahu, Pak, saya. Kenapa? Suruh ngasih berkat kamu. Buat apa? Rumahnya ditingkat, Pak. Neken cek. 50 juta, tepat. Tidak kurang 1 sen. Saya bilang, loh, berapa ini? Tidak kelebihan nul. Enggak, 50 juta. Oh ya. Memang untuk ini 50 juta. Nah, tapi setelah terima duit, istri saya bilang, ayo yang beli tanah aja lah. Bangun di tempat lain. Ini jadi tidak pindah-pindah repot. Saya sebagai suami, lama-lama, ketarik istri. Saya bilang, ya. Beli tanah. Apa terjadi? Sertifikatnya gandeng-gandengan. Sampai sekarang belum keluar. Lah, tidak bisa dibangun. Setelah sudah, rumah saya mau roboh dimakan rayap. Lalu, saya bilang, loh, kau mau roboh? Lalu Tuhan ngomong sama istri saya, tidak nurut ya kamu, rumahmu bakal roboh. Mateng aku. Saya berdoa, Tuhan aku minta ampun, salah ini. Salah. Tuhan bilang, konsekuen. Saya pikir konsekuen. Oh ya, tahu, saya tahu. Kenapa? Mobil Accord saya harus dijual buat bangun rumah. Saya tanya, yang bangun berapa, Pak? Sekarang naik, Pak, jadi 70 juta. Mati aku. Accord laku nih cuma sekitar 45, 41,5. Tambahan 50, potong per puluhan kan 45. Cocok toh? Sama. Tapi harga sudah naik menjadi 70. Saudara tahu? Saya minta ampun. Tuhan, sudah jadi 70. Ampun ya, aku sudah konsekuen loh. Motor tak dol, tidak apa-apa. Tidak pakai mobil, tidak apa-apa. Aku salah. Tanah itu tidak selesai sampai sekarang. Dan saya bilang, cepat bangun, selesaikan. Bangun. Tuhan bilang, ya aku senang karena kamu sudah menerima hukuman. Tidak apa-apa, aku berkati. Saudara, tleng, datang segeri, lunas. Saudara tahu, Allahku itu adalah Allah yang luar biasa. Jangan mengadili Allah, jangan menghakimi Allah, jangan menilai Allah, tetapi apa? Belajar rendah hati. Katakan kepada jiwamu terus. Allahmu merencanakan. Kita sudah teken kontrak. Kamu harus ngomong sama jiwamu. Jangan lupa kalau kamu sudah mulai tidak puas, kecewa, berontak. Kita sudah teken kontrak.
kontraknya itu bukan sama manusia, sama Allah yang maha kuasa. Kamu melawan ya gepeng, kamu protes ya tidak bisa. Sudahlah, nurut nyenengkan hatinya Allah. Siapa tahu Allah nanti belas kasihan. Iya, kasihan. Saya terus terang, sekarang ini sedang ada masalah dengan anak saya mau ke Australia. Saya bilang, Tuhan, ini biayanya kok gede. 7,5 juta sampai 10 ini. Nah, sedang rumah sudah selesai ini beres lagi. Apa mobilnya jual lagi 1? Sampai aku bilang gitu. Tuhan bilang, kan itu rencanaku. Aku beresin. Saudara tahu. Luar biasa. Saudara tahu. Orang itu tidak tahu masalah saya. Tidak tahu. Kemarin saya melayani. Tidak tahu orang itu apa. Pak, saya kok digerakkan Tuhan. Manggil Bapak. Buat apa? Berdoa untuk anak saya. Iya memang anakmu ini persis pengalaman sama saya. Aduh akan nangis anaknya. Oh maksudnya Tuhan itu anak saya Pak. Iya saya tahu. Berkat mengalir. 1,5 juta. Sampai saya bingung. Ini uang apa Tuhan kok? Tung. Orang kerja setengah mati kok ini plak. Ngumpul 7,5 juta. Saya bingung. Dari mana ini loh? Saudara kerja setengah mati kadang-kadang kalau sudah mau gajian kayak mikir, duh sisa gajian. Yang penting saudara tahu, saudara tugasmu di mana, lakukan dengan setia. Allah sendiri yang akan menyelesaikan, saudara punya. Kenapa? Firman Tuhan sudah berkata, kita sudah teken kontrak, bagian kita selesaikan, Allah yang akan menyelesaikan bagian dia. Karena kita tahu Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencana Dia. Saudara dan saya sudah menandatangani kontrak. Saudara dan saya terpanggil dalam rencana Dia. Ucapkan syukur, percaya. Yang dapat 1, selesaikan 1. Yang dapat 3, selesaikan 3. Yang dapat 5, selesaikan 5. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Hidup kekristenan itu bukan teori saudara, tapi praktek. Pelaku firman. Nyata. Karena hidup kita adalah satu kenyataan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kita harus disiplin saudara. Saya tidak mau lalu saudara waktunya tidak cukup, dipanjangi lagi. Tidak. Kerja. Disiplin. Tahu Alkitab, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Saya tidak mau lalu molor, tidak boleh. Nanti bos muntahnya ini orang Kristen ya, tukang karet semua. Nah repot, tidak bisa disaksi. Kamu tahu tidak? Ayo kita berdoa.